Baik, pada kesempatan kali ini kami akan coba mensimulasikan proses pengujian CBR di laboratorium. Oke, langsung aja. Ini disiapkan bahannya tanah yang sudah disaring, boleh saringan nomor 4 jika tanahnya berbutir kasar yang mengandung butiran lebih dari 4 mili, kita saring menggunakan saringan 3/4. Kemudian air untuk bahannya, untuk mencampurkan tanah, untuk pemadatan tanahnya. Kemudian untuk peralatannya sendiri di sini ada penumbuk. Kemudian cetakannya, ini cetakannya, sambungan cetakan, sambungan mold. Nah ini moldnya yang ini diukur dulu volumenya, kemudian dipasang di sini. Nah ini ada dua cara, boleh ditimbang di awal atau ditimbang di akhir setelah loading test. Jadi mau ditimbang di awal boleh, ditimbangnya mold yang ini beserta dudukannya. Kemudian ini dipasang dulu bebannya. Ini ada beban untuk landasan pemadatannya, nanti ini dipasang di dudukannya sini. Kemudian dimasukin moldnya, kunci. Nah di dalamnya ada beban landasan tadi. Untuk bebannya diukur tebal bebannya, jadi nanti volume tanah itu, volume mold ini dikurangi volume bebannya tadi, beban ganjal. Oke, ini saya letakkan di bawah. Kemudian pisau pelata untuk meratakan tanahnya nanti, palu karet, kemudian alat pendukung lainnya, kuas, sendok, kemudian saringan tadi untuk menyaring tanahnya, kemudian alat uji kadar air. Nah di sini ini kertas biasa yang kita bentuk bulat seperti ini, seluas bagian dalam mold. Untuk khusus pengujian CBR rendaman itu kertas ini menggunakan kertas saring, jadi bukan kertas biasa seperti ini, kita menggunakan kertas saring. Oke, dan alat yang terakhir ini talam untuk mengaduk tanahnya. Nah tanah yang disiapkan ini minimal dua seperti ini. Jadi tanahnya sekitar 4.600 sampai 5.500. Jadi makin kasar agregatnya, itu biasanya makin banyak jumlah kebutuhan tanahnya. Ini minimal 2. Di sini saya contohkan 1 aja, karena contoh aja. Jadi minimal 2 atau bisa 3. Nah, kalau misalnya 2 itu kita nanti tumbuknya setiap ada 5 lapis. Jadi setiap lapis itu berbeda-beda. Misalnya kita punya tanahnya 2. Nanti setiap lapisnya yang pertama 25 tumbukan per lapisan, kemudian sampel yang keduanya 56 tumbukan per lapisan. Kalau misalnya kita ada 3 sampel, bisa kita tambah 15 tumbukan per lapisan. Oke, ini contoh aja, pakai 1. Nah kemudian airnya berapa? Akhirnya kita lihat lagi ke praktikum mekanika tanah 1, yaitu pemadatan tanah atau protokol test. Kita dapat dari sana data kepadatan maksimum dengan kadar air optimum. Nah kadar air optimumnya berapa persen? Misalnya 10%. Nah kita tinggal buat tanah yang kita mau padatkan ini 10%. Jadi kita cek dulu kadar air tanah yang sekarang yang ada berapa. Misalnya 6%, kita tinggal tambah sisanya sampai tanah yang di sini mencapai 10%. Nah ini saya nggak tambahkan air,
Ini saya asumsikan aja misalnya ini sudah 10%, ya udah langsung aja, nggak perlu ditambah air lagi. Jadi ditambah air ketika kondisi kadar air yang ada di tanah ini belum mencapai kadar air optimumnya. Di sini saya asumsikan tanahnya sudah mencapai kadar air optimumnya. Dan kita langsung ke proses pemadatannya. Ini saya masukin kertas supaya tanahnya nggak lengket. Dan dimasukkan, usahakan setiap lapisannya, karena ini ada 5 lapisan, usahakan setiap lapisannya itu jumlah tanahnya sama. Kemudian proses menumbuknya sama seperti di mekanika tanah 1, numbuk traktor, jadi nanti berputar numbuknya sehingga tanahnya mendapat energi yang sama. Untuk lapisan yang kelima ini disesuaikan, jadi misalnya nggak masalah berbeda dari 4 lapisan yang lain. Jadi dilihat, diperkirakan tanah yang dimasukin ini ketika setelah dipadatkan nanti itu tingginya kurang lebih 1,5 sampai 1 cm dari sambungan moldnya ini, di atas moldnya. Tingginya itu ketika dipadatkan ya. Jadi misalnya ini kan setelah dipadatkan pasti turun nih dari kondisi dimasukkan yang sekarang. Jadi diperkirakan aja. Ya, setelah dipadatkan dibuka sambungan moldnya. Dan diratakan tanahnya. Tanah-tanah yang nempel di sisi luar dibuang terlebih dahulu sebelum ditimbang. Nah, untuk CBR non rendaman ini bisa langsung ditimbang kemudian dilakukan loading test. Khusus untuk CBR rendaman ini bisa dibuka dulu sih. Khusus untuk CBR rendaman ditimbangnya setelah proses perendaman. Nanti setelah ditimbang atau bisa dilepas dulu. Ini nggak usah ikut kita timbang pembebanannya ke landasannya. Cukup seperti ini aja. Nah, untuk CBR rendaman bagian bawahnya tadi ini diletakkan kertas saring. Di bagian bawah dudukan mold ini ada lubang-lubang kecil. Jadi fungsinya kertas saring tadi itu supaya lubang kecil ini tidak tersumbat oleh tanah. Jadi airnya bisa
bebas keluar masuk. Jadi ditimbang, kemudian dilakukan loading test. Nah, setelah proses ditimbang, kita lakukan proses loading atau pembebanan. Di sini sudah ada alat CBR electrical loading mesin, jadi pembebanannya otomatis menggunakan motor listrik dengan kecepatan tertentu. Kemudian sebelum tanahnya diletakkan di alatnya, ini ada 2 cincin beban yang berbentuk melingkar kemudian setengah, dan diletakkan aja di sini. Letakkan secara sentris, jadi di posisinya pastikan dulu di tengah, kemudian ini diturunkan. Nah, pastikan pistonnya menyentuh tanah. Jika masih menggantung, ini diturunkan. Turunkan sampai ini ada jarak nih dengan balok yang atas. Ini sudah ada jarak, artinya sudah menyentuh. Kemudian disentuhkan kembali ke atas, jangan sampai terangkat. Bagian atasnya turunkan. Turun. Ini ada 3 tombol. Tombol up pembebanan, ini naik, down, ini turun, lepas beban. Ini stop untuk menghentikan. Kita coba dulu up. Kita cek dulu ininya udah bekerja atau belum. Apakah jarumnya bergerak? Oke, sudah bergerak, kemudian di setting 0. Pada saat pengecekan tadi jangan sampai terlalu lama bergeraknya karena sudah mulai pembacaan. Ini 0. Kemudian disiapkan formulir yang ada pada modul dan stopwatch. Di formulir itu ada waktu, jadi bacanya berdasarkan waktu. Jadi ada 15 detik, 30 detik, 45, 60, 1,5 menit, 2 menit, 4 menit, dan seterusnya. Jadi dibaca setiap waktu itu, jadi stopwatchnya terus jalan sampai pembacaan terakhir 10 menit. Oke, contohkan aja. Kita mulai bersama dengan stopwatch up. Oke, siap-siap pembacaan 15 detik. 15 detik bacaannya 3. Puluh detik bacaannya 8. 45 detik bacaannya 15. Oke, dan seterusnya sampai 10 menit. Ketika sudah sampai 10 menit, ini stop. Jadi pembacaannya berakhir di 10 menit. Jika pengujian lain ada ditekan menggunakan floating ring juga, bacanya runtuh baru berhenti. Nah, kalau ini berbeda, ini bakal naik terus. Jadi mau lebih 10 menit juga bakal naik. Karena ininya kondisi tanahnya terkekang. Jadi misalnya ada kejadian nanti turun, artinya ada yang salah di tanah padatnya. Biasanya itu tanah-tanah yang nggak bisa dipadatkan atau loose material, jadi tanah-tanah yang nggak bisa padat atau longgar. Oke, setelah pembacaan ini dilepas, saya diturunkan dulu karena ini masih nekan, jadi ini nggak bisa dibuka nih. Kembali jarumnya ke angka 0, ini baru bisa lepas. Keluarkan, ini turunkan.
Kemudian bisa dilanjut dengan sampel yang kedua atau yang ketiga. Nah, ini tanahnya dikeluarkan, kemudian diambil kadar airnya untuk parameter kepadatan tanah. Jadi sama prosesnya dengan CBR rendaman, diambil kadar airnya setelah proses pembebanan ini. Nah, untuk ngeluarin tanahnya sama persis seperti di mekanika tanah 1 pemadatan tanah. Jadi nggak akan saya ulang di sini. Nah, untuk nilainya nanti, per divisinya nanti tetap dikalikan nilai kalibrasi proofingnya, sama dengan alat-alat yang menggunakan proofing ringnya. Oke, kurang lebih demikian untuk pengujian CBR tanah di laboratorium.